Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap kita semua tetap ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup masing-masing kita. Tanpa terasa kita sudah hampir 1 tahun ada di tengah pandemi virus COVID-19 ya Bapak Ibu Saudara. Dan buat sebagian orang sudah mulai berteriak menjerit oleh beratnya tekanan hidup, tekanan ekonomi yang harus dihadapi. Sementara ada banyak perusahaan yang mulai goncang, tidak sedikit juga yang sudah gulung tikar. Ada beberapa orang yang mungkin mengalami PHK, ada yang usahanya tidak berjalan dengan baik, pendapatan mulai dipangkas karena kebijakan perusahaan demi supaya perusahaan itu dapat terus berjalan. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Anak-anak yang bersekolah, mereka mulai bergumul ketika kebutuhan kuota terus bertambah karena pelajaran yang dilakukan secara online. Memang untuk pergi tidak lagi harus pergi ke sekolah, tetapi dengan menggunakan media internet, media online, tentu kebutuhan juga yang lain semakin bertambah, bukan? Untuk kuota, penyediaan sarana prasarana yang baik supaya dapat mengikuti pelajaran dengan baik, dan orang tua dituntut untuk memberikan perhatian supaya anak-anaknya tetap fokus mengikuti pelajaran di sekolah. Itu pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, bukan? Sampai saat ini. Nah, dalam keadaan seperti itu, mungkin sebagian di antara kita juga mengalami hal demikian. Tetapi hari ini saya ingin sharing sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara untuk membangkitkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Saya mengajak melihat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, ada satu ayat yang luar biasa, yang merupakan janji Tuhan untuk kita. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini merupakan satu kutipan yang diambil oleh Rasul Paulus untuk memberikan satu pengharapan untuk orang-orang percaya, bagi kita juga yang hidup masa sekarang ini, bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Pada zaman itu Paulus banyak menghadapi orang-orang Yahudi yang menuntut tanda, bukti bahwa apa yang diberitakan Paulus bahwa Yesus adalah Mesias itu benar. Mana buktinya? Perlu tanda untuk meyakinkan orang-orang Yahudi. Sementara buat kelompok lain yang adalah orang-orang Yunani, mereka menuntut hikmat. Apa hikmat yang bisa diberikan oleh Paulus ketika menjelaskan Yesus adalah juru selamat? Tetapi Paulus tidak banyak bicara. Dia di dalam pemahaman yang dia coba ungkapkan, dia sisipkan pernyataan ini, bahwa bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Kan kita sering nyanyi, bukan? Biasanya ketika pujian, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan seterusnya. Itu sesuatu yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya, tapi Tuhan siapkan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadilah orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Di tengah pandemi sekalipun, ketika kita tetap bertekun setia, menaruh iman pengharapan kita kepada Dia, yakinlah Tuhan siapkan apa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya untuk orang-orang yang mengasihi Dia. So, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita mau jadi orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi, karena Tuhan punya berkat yang istimewa untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati kita sekalian ya Bapak Ibu Saudara.